Halo Sobat Deg-Degan, jangan lupa saksikan Deg-Degan di YouTube Official AMP. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Tasya dan Rudy telah sampai di area situ Gunung Putri dan langsung melakukan penelusuran ke berbagai tempat yang memang dirasa memiliki aura mistis yang cukup kuat. Kayak ada sebuah rumah yang kayaknya udah lama gak ditinggalin juga ya, Ruth ya? Ada bermacam-macam makhluk halus di dalam sana. Jadi bentuknya itu ada dari anak kecil, terus kemudian ada kayak bapak-bapak. Tapi bapak-bapak itu transparan. Hah, bapak-bapaknya transparan? Kelihatannya transparan. Dia ada di sebelah sana. Dia langsung, begitu saya mendekat, mereka tadi langsung menjauh. Dan tadi ada satu yang mengintip kita dari sini. Dari jendela ini. Dia sosoknya perempuan. Dia mengintip kita dari sini. Dia itu bentuknya perempuan, bajunya warna putih, terusan warna putih, terus kemudian dia rambutnya acak-acakan, matanya melotot, dia di bawah matanya itu hitam, dan dia itu suka mengintip orang dari jendela ini. Ada sosok perempuan di sini ya? Iya, dan dia itu kalau jalan, dia seperti ini jalan. Dia kemudian mendekati targetnya, manusia yang di sekitar sini, yang pikirannya kosong atau yang punya energi lemah, yang dengan mudahnya dia ganggu. Itu biasanya orang tersebut akan merasakan kayak seperti telinganya berdenging. Atau kadang ada benda yang bergerak di sekitarnya. Atau kadang bisa juga dia tiba-tiba demam. Seperti sakit gitu ya, Betul, Ruth ya? ketika si perempuan tadi itu menembus badan si orang tersebut. Dan tadi si perempuan itu bilang, dia itu suka tempat ini karena tempat ini kotor, berdebu, dan dia memang suka itu. Dan ini aura hawa-hawanya ini pas dengan, sesuai dengan yang dia suka. Tadinya dia bukan di sini. Jadi sosok ini justru terpanggil ke tempat ini karena kosong. Tadinya dia itu di pohon mangga waktu kita pertama kali opening. Oke, jadi waktu pas kita datang memang samping kanan kita ya itu udah banyak ada banget pohon mangga, dia dari sana tadinya. Kemudian dia kebetulan jalan lewat sini dan ngerasain aura tempat ini enak buat dia, ya akhirnya dia menetap di sini. Perempuan itu memang suka mengganggu, tapi dia cuma mengganggu sekitar sini aja, Tas. Dia mondar-mandir di sekitar sini, kadang menembus tembok itu, keluar ke sana, tapi dia nggak sampai jauh-jauh dari tempat ini. Iya, kadang dia jalan-jalan, kadang ke area sini, hanya sekitar sini aja. Dia nggak suka terlalu jauh dari tempat ini malah. Sedangkan untuk kejadian-kejadian kecelakaan di sekitar sini, apa sosok wanita ini juga yang menyebabkan, Ruth? Dia memang jahil, Tas. Tapi ada yang lebih jahil lagi dan lebih parah daripada dia. Merasa ada sosok lain yang lebih jahil dibandingkan dengan sosok ini, kami pun melanjutkan penelusuran ke area lain dari situ Gunung Putri demi mencari sosok yang memang sering mengganggu. Daerah irigasi situ Gunung Putri. Kenapa, Ruth? Kenapa, Ruth? Ruth, as jatuh, Ruth. As jatuh, Ruth. As jatuh, Ruth. Kamu ngeliat apa di situ, Ruth? Apa yang kamu rasain, Ruth? Oke. Kak Rudy ngerasain sesuatu di sini. Ada. Tadi ada kakek-kakek
kakek-kakek itu naik perahu kecil. Perahunya terbuat dari kayu. Dia tadi ada di sekitar sini. Kakek-kakek itu tatapannya aneh. Aneh gimana? Tatapannya sayu, tapi kosong. Sayu kosong, seperti orang yang sakit, seperti orang yang hampir pingsan gitu. Dia jalan ke sana, ke tengah, kemudian menghilang di tengah sana. Oke, ada sosok kakek-kakek di sini. Hilangnya sama perahunya, Tas. Awas hati-hati, Rut. Tas, Iya, Rut. kamu lihat ke sana, coba. Ada apa di sana? Aku cuma ngelihat hamparan air aja gitu, sejauh mata memandang, sama rumah-rumah di ujung. Rumah di ujung sana dan hamparan air aja. Kalau orang yang punya kepekaan batin, Iya, Rut. sebenarnya di tengah air ini ada perkampungan, Tas. Oke, perkampungan dari jin atau makhluk halus gitu Betul, maksudnya? perkampungan gaib. Mereka itu membuat semacam pedesaan. Desa ini seperti zaman dulu banget, seperti desa manusia zaman dulu. Desa Seperti di tengah air. pelosok bentuknya. Jadi rumah-rumahnya itu terbuat dari bilik bambu. Aha. Dan ada semacam kendi-kendi di sekitarnya, dan juga ada seperti ikan-ikan kering, dan ada dan atapnya itu terbuat dari daun-daun kering, daun-daun seperti daun rumbia. Jadi seperti desa yang terapung di atas air gitu ya, Ruth? Sebagian di atas air, tapi sebagian lagi di tengah-tengah dalam gitu, di dalam air, di tengah-tengah posisinya. Oke. Bahkan ada yang ke bawah juga. Jadi desanya itu seperti desa yang bertingkat gitu. Oke, Ruth. Aku penasaran sama fenomena yang sering terjadi ketika orang mengunjungi sebuah pantai yang cukup ternama di Indonesia, yang katanya dia lihat ada sebuah kayak kerajaan atau pedesaan di dalam air. Terus orang tuh biasa kepanggil untuk datang ke dalam. Mungkin nggak sih fenomena kayak gitu tuh nyata adanya, Ruth? Itu ada, Tas. Orang-orang yang beruntung yang mungkin bisa melihat itu atau mungkin bisa masuk ke dalam situ. Terus untuk kakek tadi tiba-tiba hilang, maksudnya dia masuk ke pedesaan di situ atau? Iya. Sebentar. Kenapa, Ruth? Sebentar. Ini saya menangkap sesuatu. Jadi gini, sebenarnya mereka dibilang jahat? Enggak. Mereka sikapnya itu tergantung dengan perilaku orang-orang yang ada di sekitar sini. Gimana sikap orang-orang di sekitar sini? Oke, apa ada pantangan-pantangan khusus mungkin, Ruth, ketika mengunjungi tempat ini? Pantangannya itu ya jangan berbuat yang negatif di sekitar sini. Gimana dengan fenomena yang, maaf ya, waktu itu sempat ada kabar katanya ada orang yang tenggelam di sini. Karena kalau kita lihat saat ini, aku nggak tahu pada saat aktifnya seperti apa, tapi untuk saat ini di sekitar kita airnya tuh bisa dibilang cetek atau nggak terlalu dalam ya, Ruth? Memang benar, Tas. Di sini banyak yang tenggelam. Kita mau kemana, Ruth? Kenapa, Ruth? Dingin. Dan kaki tuh lemas sekali. Rasanya tiba-tiba kaki lemas dan kamu makin masuk ke dalam air. Dan saat paru-paru kamu itu kemasukan air, akhirnya kamu gelagapan, panik. Oke, jadi saat itu posisinya atau kondisinya adalah dia tercebur ke air, kemudian kakinya lemas, bahkan paru-paru mulai terisi rongga-rongganya dengan air yang masuk perlahan-lahan dan kehabisan oksigen. Ya, benar-benar sakit sekali. Saya bisa ngerasain gimana dada mereka itu dimasukin.
dada korban itu dimasukin air, kemasukan air dan paru-paru itu rasanya kebakar, rasanya mau meledak sampai akhirnya hilang kesadaran karena kehabisan oksigen. Kalau tadi Rudy udah sempet jelasin seperti apa rasanya, tapi kenapa kejadian itu bisa terjadi, Rud? Waktu itu ada sekelompok anak muda. Mereka datang berkumpul di sekitar sini. Ada di antara mereka yang bawa miras ke lokasi mereka berkumpul. Dan akhirnya mereka menikmati itu sampai mabuk. Lucunya, ada yang punya ide untuk berenang di perairan ini. Dalam keadaan mabuk dia berenang. Dalam keadaan mabuk. Sampai akhirnya salah satu dari mereka hilang arah, kehabisan tenaga, hanyut di bawah air, dan akhirnya tenggelam. Dia tewas karena kehabisan nafas. Paru-parunya itu sakit, luar biasa. Tapi teman-temannya kenapa nggak nolongin saat itu, Rud? Kenapa nggak nolongin? Dalam keadaan mabuk yang bahkan untuk berenang menyelamatkan diri aja susah. Jadi mereka nggak kepikiran, bahkan kayak nggak punya tenaga untuk menolong temannya. Aduh. Oke. Jadi saat itu tidak ada pertolongan dari teman-temannya meskipun kondisinya dia beramai-ramai. Kenapa, Rod? Ada seperti suara perempuan mendesis.